Halo, selamat datang, selamat kembali belajar bersama kita dalam pertemuan pembelajaran mengenai fisika SMA. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai getaran. Pastinya kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari getaran tersebut ya. Di sini kita hanya akan mereview ulang, mempelajari mengenai getaran tersebut. Apa yang disebut sebagai getaran? Getaran pada dasarnya adalah gerakan yang berulang dan berosilasi di tempat yang sama. Jadi jika kita menyatakan suatu benda bergetar, maka dia bergetar dan akan selalu menyentuh kembali ke posisi awalnya. Contoh, jika saya buat benda itu bergetar di arah sumbu Y, di sini ada sumbu Y. Ini contohnya bendanya. Benda ini terus bergetar ke atas dan ke bawah. Seperti contohnya di sini saya gambarkan ya. Dia bergetar ke atas, terus bergetar ke bawah. Coba di sini biar gambarnya cakep, saya simetriskan. Dan dia bergetar ke bawah. Dan ini adalah salah satu contoh dari getaran. Jadi dia melakukan gerakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. 4 gerakan dalam satu getaran. Jadi satu getaran sama dengan 4 gerakan. Bisa dimulai dari posisi 1 atau posisi A, B, C, B, A. Jadi satu getaran itu bisa dari A, B, C, B, A, atau mau dari B juga bisa B, A, B, C, B. Jadi dia akan selalu kembali ke posisi awal. Nah, jika kita menganggap getarannya itu dimulai dari B ke A, terus ke B lagi, terus ke C, lalu kembali ke B, maka ini sebenarnya gerakannya seperti gerakan sinusoidal. Jadi kalau saya boleh tuliskan, di sini gambaran dari grafik ini seperti gambaran grafik sinusoidal. Nah, kenapa? Coba kita lihat. Di sini sumbu Y, di sini sumbu T yang jadi waktu kita sekarang, atau sudut, bisa kita misalkan sudut misalkan untuk mempermudah. Nah, posisi awalnya tadi adalah di B. Terus pada suatu ketika dia naik ke posisi A. Dia naik ke posisi A sehingga gerakannya menjadi seperti ini. Ya, atau sini kita ganti stylenya sama atau nggak apa-apa seperti ini biar seru. Nah, sekarang dia ada di posisi A. Ups. Terus setelah waktu tertentu dia menuju lagi ke posisi B. Di ke posisi B. Terus dia bergerak lagi ke posisi A, ke posisi C, maaf. Sini saya coba hapus ini. Lalu dia kembali lagi ke posisi B. Ups. Nah, ini ada gerakan sinusoidal. Jadi, untuk mencapai posisi ini, dia membutuhkan total sudut sebesar 90 derajat. Dan untuk mencapai ke posisi B kembali, dia membutuhkan total sudut 180 derajat. Begitu seterusnya. Untuk posisi B lagi 270, dan di sini adalah 360. Total gerakannya pun sama.
1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita bisa bilang untuk kondisi gerakan dari B ke A, ke B, ke C lagi, ini adalah jenis gerakan sinusoidal. Jadi kita bisa nyatakan kalau Y, fungsi sudutnya adalah A sin theta. Nah, apa sih A di sini? A di sini adalah simpangan terjauhnya. Jadi kalau kita ingat lagi, sinus atau kosinus itu punya nilai maksimum 1 dan nilai minimum 0. Jadi kalau kita tuliskan di sini 1, ya cukup tuliskan di sini saya contohkan, saya kasih warna hijau biar beda. Kalau saya tuliskan di sini 1 dan di sini minus 1, kamu cukup tuliskan A sin omega T karena ya maksimumnya 1. Tapi kalau nanti simpangannya misalkan 3, 4 dan itu adalah faktor pengalih dari simpangan terjauhnya. Jadi contoh di sini saya tuliskan biar beda A dan di sini adalah minus A. Maka di sini saya tuliskan A sin omega T. Ini adalah bentuk dari persamaan simpangan yang dihasilkan dari fungsi getaran ini. Nah, ingat ya, di gambar yang kedua, contoh gambar yang di sini, ini adalah gambaran getaran atau gambaran posisi Y terhadap sudut, bukan gambaran posisi Y terhadap waktu. Kalau posisi Y terhadap waktu, nanti kalian ganti tetanya terhadap fungsi waktu. Nah, jadi bagaimana nanti ketika Y-nya itu berubah terhadap waktu? Jadi kalau bisa saya ganti persamaannya di sini. Untuk mempermudah, saya copy saja dari sini. Nah, bagaimana ini bukan sudut tapi waktu? Nah, waktunya di sini ya tergantung dari sudut yang dihasilkannya. Jadi kaitan sudut di sini, kita kan tadi tahu persamaannya Y adalah A sin omega T. Sorry, sin T. Tadi saya langsung jawab jawabannya, sin omega T. Nah, tetanya di sini tetap adalah 90, 180, 270, dan 360. Nah, untuk menghubungkannya dengan waktu, kita ganti fungsi tetanya dengan omega T, di mana omega sendiri terkait dengan periode. Jadi, kita dapat tuliskan sekarang Y-nya dengan persamaan gitu.